Perkenalkan, namaku Yumna Salsabila Harhab dengan NIM 2412030009 dari program studi manajemen dakwah. Nah, di sini aku akan membahas mengenai manajemen strategi. Jadi, di sini yang pertama yaitu pengertiannya, yang dimana manajemen strategi adalah ilmu merumuskan, menetapkan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam hal ini, manajemen strategi memiliki komponen-komponen. Komponen yang pertama ada misi, yang merupakan komponen yang menjadi gambaran tujuan dari keberadaan perusahaan. Contohnya, ruang lingkup dan karakteristik aktivitas. Nah, yang kedua itu ada tujuan, yaitu komponen yang menjadi penegasan tentang apa yang akan dicapai, kapan waktunya, dan berapa yang harus dicapai. Yang ketiga ada strategi, dan yang keempat ada kebijakan, kelima profil, keenam lingkungan eksternal, yang ketujuh lingkungan internal, yang kedelapan analisis strategi dan pilihan, yang kesembilan ada strategi unggulan, dan yang terakhir ada strategi fungsional. Nah, dari pengertian tadi, selanjutnya itu ada perkembangan teori manajemen strategi. Yang pertama itu ada era klasik, yang kedua ada fase perencanaan jangka panjang, yang ketiga ada fase posisi kompetitif, yang keempat ada fase berbasis sumber daya. Nah, yang terakhir itu ada fase kontemporer, yaitu era pembelajaran, aliansi, dan inovasi. Itu sampai sekarang. Nah, dari perkembangan ini menunjukkan bahwa manajemen strategi terus berevolusi, bergerak seperti pendulum antara fokus pada lingkungan eksternal, baik itu industri maupun pasar, dan kemampuan internal, baik itu sumber daya, sambil selalu beradaptasi dengan kompleksitas dan kecepatan perubahan. Selanjutnya itu ada manfaat dan proses manajemen strategi. Manfaat yang pertama itu adalah untuk meningkatkan efisiensi operasional. Efisiensi ini tuh cara untuk mencapai sesuatu dengan tepat waktu, tenaga, biaya, dan meminimalkan pemborosan sumber daya agar mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih baik, yaitu proses analitis dalam manajemen strategi mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terinformasi. Yang keempat, ada meningkatkan daya saing. Melalui strategi yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan posisi kompetitifnya di pasar global. Yang kelima yaitu memperjelas arah dan tujuan. Yang keenam ada pengelolaan risiko yang lebih baik. Yang terakhir ada inovasi dan pertumbuhan. Proses yang dilalui oleh manajemen strategi itu ada, yang pertama adalah formulasi strategi. Tahap ini melibatkan pembuatan seperti misi. Yang kedua ada implementasi strategi. Nah, pada tahapan ini itu mencakup penetapan tujuan atau target pengelolaan kebijakan. Yang ketiga yaitu ada evaluasi strategi. Tahap evaluasi melibatkan analisis faktor internal dan eksternal, penilaian kerja, serta penentuan tindakan dan keputusan perbaikan. Selanjutnya itu ada model analisis lingkungan dan prosedurnya. Analisis lingkungan ini adalah proses pengawasan terhadap lingkungan organisasi guna mengidentifikasi peluang dan hambatan pada saat ini dan pada masa mendatang yang dapat berpengaruh terhadap penyusunan strategi perusahaan. Analisis lingkungan terdiri dari dua komponen utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan komponen-komponen yang mendorong organisasi untuk melihat ke dalam. Nah, komponen ini mengkaji kekuatan dan kelemahan organisasi berdasarkan misi visinya. Di sini model analisisnya yaitu analisis SWOT. Sedangkan faktor eksternal yang mengacu pada pertimbangan tingkat tinggi yang ada di luar organisasi. Nah, model analisisnya itu yaitu PESTLE. Dalam manajemen strategi sangat perlu yang namanya menetapkan dan menentukan arah perusahaan, karena ini merupakan inti dari manajemen strategi. Proses ini melibatkan penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu menetapkan pondasi. Nah, dalam penetapan pondasi ini, yang penting di sini yaitu adalah menetapkan visi dan misi. Yang kedua ada analisis situasi.
Nah, analisis situasi ini melakukan analisis SWOT untuk memahami tentang bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan strategi. Berdasarkan hasil analisis, tentukan tujuan strategi yang sesuai dengan realistis baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya itu ada formulasi strategi. Kembangkan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada implementasi strategi. Terapkan strategi dengan komunikasi yang efektif dan koordinasi tim. Pastikan semua elemen organisasi terlibat dan paham dengan strategi yang akan dilaksanakan. Nah, pembahasan terakhir ini yaitu adalah formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Formulasi strategi badan usaha ini merupakan proses menentukan arah jangka panjang organisasi secara keseluruhan, mencakup keputusan tentang bisnis apa yang akan kita jalankan, bagaimana sumber dayanya yang akan dialokasikan, dan bagaimana perusahaan menciptakan sinergi antara unit bisnis. Yang kedua ada ruang lingkupnya nih. Nah, dalam ruang lingkupnya itu yang perlu pertama yaitu adalah penentuan visi dan misi. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal maupun internal. Yang ketiga, ada pemilihan strategi pertumbuhan atau stabilitas. Misalnya kayak ekspansi, diversifikasi, merger atau akuisisi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada alokasi sumber daya antar unit bisnis. Formulasi strategi bisnis ini merupakan rencana dan tindakan untuk bersaing dalam satu unit bisnis. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Nah, jenis strategi pertama itu strategi kepemimpinan biaya yang menawarkan produk dan jasa dengan harga terendah di pasar. Yang kedua ada strategi diferensiasi yang menawarkan produk unik dengan nilai tambah seperti kualitas, layanan maupun inovasi. Yang terakhir ada strategi fokus yang menargetkan segmen pasar tertentu dengan keunggulan biaya. Mungkin itulah pemaparan mengenai manajemen strategik yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching teman-teman.